sedang diperjuangkan dan akan seperti apa eksekusi di game yang kedua. Oke, kalau begitu untuk game yang kedua. Final upper bracket, mana suaranya? Semakin rame ya karena mungkin yang di luar yang kejebak macet nih. Kejebak macet nih, mungkin lalu lintas lagi parah ya. Lagi parah. Lagi ada beberapa kejadian mungkin di jalan ditambah lagi dengan hujan ya. Hati-hati pokoknya. Hati-hati, semoga kita sampai ketemu di sini ya dengan selamat. Tapi bagaimana Alek kali ini harus kembali diredam agresivitasnya atas adanya combo yang ya kita bisa katakan clearnya cepat banget nih. Grok Kimi dengan setelan emblem yang kita intip juga Esmeralda Gold Lane dari Skylar membawakan emblem support Festival of Blood and Inspire maksimalkan cooldownnya dan Kairi sudah coba untuk bermain agresif untuk bisa menekan bagaimana Hijume harus mundur. Oke, sekarang Skylar pun mendapatkan sebuah ancaman. Oke. Kita lihat ke arah top lane-nya juga. Wah ini Kiboy bener-bener tempelin terus ya tuh. Ganggu terus. Tempelin terus. Lagi-lagi dengan Groknya juga. Tapi Sans di tengah masih cukup memberikan tekanan yang besar. Sehingga Alek dan Hijume harus lebih berhati-hati lagi dengan adanya damage konstan yang bisa disumbangkan oleh Sans. Sementara dengan Gold yang sekarang coba untuk dipegang oleh Alter Ego. Ini kita ngelihat dari vibes yang beda banget. Kalau misalkan Yasuke pakai assassin gak sih? Betul. Kayak mandiri, instingnya tuh di situ gitu. Muncul. Potensinya keluar. Betul. Karena sudah banyak juga yang mengakui bahwa Yasuke ini adalah player yang punya mekanik cukup tinggi, Pak. Kalau lagi pakai jungler tank ya po-nya hilang, tensinya aja yang naik kadang. Tekanan darah dong, Pak. Bukan, Pak, tapi Skylar. Oke. Ada sebuah pergerakan tadi dari Hayabusa. Yap, Arfi yang memang berhasil juga ya memberikan poke damage terhadap Skylar. Tapi nggak bisa dilanjut lagi semenjak ada bantuan juga dari Kairinya. Sementara di area Turtle sekarang sudah mulai coba untuk di set up. Hijume punya IMU terhadap Tectonic Charge. Oke, Trajan Pulse tadi langsung dikeluarkan dan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Yasuke. Coba lihat, ada pergantian posisi dari Flyonic. Kiboy-nya disadot SP-nya first blood menjadi milik dari Nino. Bahkan tuh sekarang ada Avatar Guardian. Gak konekan siapapun, Skylar-nya akan lompat ke bagian terdepan. Palistar pun gak konekan siapa, sebenarnya Sans akan mendorong mundur pemain Alter Ego. Dan Aleknya pun masih selamat dari Alter Ego. Lutfi. Wah, Lutfi. Wah. Lutfi pun darah tersedot lagi namun di bagian tengah Sans berusaha mendapatkan Yasuke. Sudah tidak ada lagi puncture, tidak ada lagi Phantom Execution. Akhirnya Yasuke menjadi nyawa yang dibayar oleh Onyx. Setelah apa yang dibangun oleh Alter Ego udah manis banget. Turtle-nya dapetin point kill juga. Dan sekarang Gold dipegang oleh Alter Ego. Untungnya masih ada sedikit, Ul. Apa Untungnya purple buff-nya tadi belum sempat diambil. Benar. Jadi dia sekarang respawn, dia masih bisa ngambil lagi purple buff-nya. Itu kalau dia udah purple terus tumbang sih ruginya double ya. Rugi. Oke. Tapi Kiboy, nah ini nih gameplay dari Grok ya. Rampart-nya nutupin wave minion biar gak langsung bertabrakan juga. Sementara dengan modal Fury Hammer, Arfi mau langsung menuju ke arah Sky Piercers. Bahkan skip sepatu tapi tabrakan Kairi. Hijume ada satu Tectonic Charge, Avatar Guardian. Connect tadi ke arah dua player tapi Sansa pun masih berhasil menyelamatkan diri. Oke, itu sebuah tindakan yang bagus banget dari Hijume. Tectonic Charge, curian untuk bisa menghindari serangan dari Kairi. Backupan juga bagus banget dari Alex sehingga kali ini dari Onyx gagal untuk mendapatkan poin killnya. Alter Ego backupan yang begitu manis. Cepet ya. Aduh. Di luar mana udah dingin, di dalam sejuk ini ngelihatnya. Adem ya? Iya, adem. Oke. Tapi kita akan lihat ya dari Turtle yang kedua akan seperti apa nantinya setup yang akan bisa dilakukan. Karena kita bicara tentang adanya Yuzong. Ini strong banget pastinya untuk bisa ngebantuin setup di area. Ada Radit overheat ya. Overheat, Mas? Oh, Overcook katanya. Oke. Sekarang Alek jadi orang terdepan. Revitalize dibuka. Apa yang akan terjadi? Lompatan Palistar dan sekarang Turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi. Mereka mundur secara teratur. Oke, Avatar Guardian. Avatar Guardian. Sementara itu ada Black Dragon di bagian belakang. Sekarang Sansa pun berhasil diamankan dengan Sansa pada Tectonic Charge lagi yang dikeluarkan pula oleh Kiboy. Pertempuran terpecah dibalas kali ini Tectonic Charge Hijume. Mereka tidak ingin kalah. Mereka ingin membalikkan karena tapi Nino, apa yang akan terjadi? Tidak sempat Dragon Tail-nya keluar. Malah membuat Alter Ego dalam ancaman yang begitu berarti. Alek berusaha untuk pulang. Alek menjadi korban tambahan. Skylar yang sangat-sangat kuat untuk ada di depan. Double kill dia
diamankan. Dan akhirnya ngebuat apa yang dibangun oleh Alter Ego kali ini sudah mulai dibayar secara lunas oleh Onyx. Flicker Tectonic Charge dari Keyboy yang begitu mengerikan menjadi momentum untuk Onyx saat ini. Sebenarnya tadi dibalaskan lagi Ul. Iya. Sama Hijume kan. Cuman untuk continuous damage-nya nih. Continuous damage-nya langsung kalah tadi mereka. Iya, karena Onyx lebih pasti. Skylar DPS, Sans DPS. Oke. Lutfi. Masih kenceng kayak itu regionnya. Masih kencengin, wow. Dan sekarang Alter Ego mereka harus kembali membangun apa yang sudah mereka dapatkan tadi. Karena Onyx dalam satu momen barusan mengejar ketertinggalan mereka. Dan bahkan bisa jauh lebih lagi melakukan pergerakan. Semenjak banyak banget initiator yang bisa diandalkan dari Onyx. Seru. Lutfi, Keyboy, bahkan Skylar juga ini bisa menjadi frontliner nantinya untuk Onyx itu sendiri. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi nanti setupnya. Karena untuk sekarang dari point kill mereka berimbang. Dari objektif, Alter Ego kalah. Oke, karena ternyata ya, kalau kita lihat satu turret di arah top lane juga udah berhasil untuk dihancurkan. Turtle-nya juga satu sama nih. Dan sekarang keadaan lagi dipegang sama Onyx, Turtle yang ketiga. Kalau misalkan emang mau di-commit, bisa di-set up. Onyx punya keunggulan, Pak. Yap. Lihat ada 3 player, sementara sekarang Yazuke mencoba untuk bisa mengejar Karo Skylar. Turtle ada di bagian bawah. Migrasi pemain sudah terlihat. Sementara sekarang Nino belum berubah untuk Black Dragon Form-nya. Masih ada Alec yang mendekat. Brand Fighter sudah di pop up terlebih dahulu. Sementara sekarang coba lihat Alec, Rapidlah sudah dibuka. Black Dragon Form-nya pun sudah mulai di udara. Harvey yang mendapatkan Karo Turtle tersebut. Sementara mereka akankah menambahkan lagi damage? Ada satu tank, Tonic Charge. Dan Kairi yang menjadi korban pertempuran Firestar tadi dikeluarkan oleh Skylar. Skylar berhasil mendorong mundur. Brave Fighter mencoba untuk bisa mendapatkan Alec dan Alec tidak selamat. Oke, tapi Nino bakal coba terkejar lagi Kak Lutfi. Benar-benar tidak memberi ampun sama sekali. Tapi kredit untuk Hijume. Tectonic Charge, Flicker yang dikeluarkan mendapatkan target on point dari Skylar. Oke, Skylar masih terlalu tebal. Belum lagi barusan tuh lihat tuh. Iya, ada konsep ya. Ada konsep. Halo coach. Halo Baba Yeba. Halo Baba Yeba. Buset, Nino solo kill hampir saja. Tapi masih sepatu bisa menjedot lagi. Yang dimiliki oleh Lutfi. Wow! Selamat! What? Lutfi! What? Lutfi! What a play from Lutfi! Outplay yang dilakukan bahkan double kill dikantongi. What? Ini benar-benar sebuah mekanik yang luar biasa dan kalkulasi dari Lutfi. Ampun Lutfi. Ampun Lutfi. Dan sekarang akankah Yazuke menjadi korban yang ketiga? Karena Yazuke sedikit lagi tersisa. Ada Tondros yang sudah dikeluarkan Lutfi. Ampun Lutfi. Ampun. Itu dia sebuah proses yang akhirnya ditunjukkan oleh Lutfi. Tumbuh bersama, kepercayaan yang diberikan akhirnya bisa sedemikian rupa melakukan outplay. Dan kali ini Onyx mereka akan menekan kembali menuju ke arah top lane-nya. Dan Skylar belum ada jawaban yang bisa menumbangkan dia. Satu-satunya mungkin adalah Arvi. Tapi Arvi-nya juga dalam keadaan masih struggle untuk sekarang. Waduh. Ini ada perbedaan level yang cukup mencolok juga ya antara Nino dan juga Lutfi. Membuat Lutfi akan jauh lebih gemilang lagi nantinya. Untuk ngacak-ngacak, belum lagi Skylar. Dan Arvi mungkin kalau untuk Alter Ego dia harus jauh lebih nge-damage lagi nih Ul ya. Iya, tapi terlalu banyak. Tapi positioningnya yang sulit dari tadi Ul. Iya, oke. Purple buff masih aman, tapi Nino. Oke, Nino terjebak. Ada Black Dragon Form langsung dikeluarkan sementara Lord. Di tempat yang berbeda, akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena satu player karena Skylar-nya masih bersembunyi. Traction pull langsung dikeluarkan, gak connect karena siapapun. Ada Phantom Execution, sementara sekarang coba lihat pergerakan dari Nino langsung dicari jauh banget karena yang berbeda. Dan juga pergerakan dari Skylar, ada Revitalize, Tectonic Charge, gak connect karena siapapun. Sementara Skylar langsung diburu habis-habisan. Tapi Skylar terlalu tebal, Skylar masih bisa selamat. Pertempuran yang sangat panjang, dan this is final upper bracket. Tidak ada yang tumbang, hanya bertukar dari damage aja. Tapi Kairi mencoba untuk maju perlahan lagi-lagi. Permainan Quad Shadow menggertak seada-adanya Alter Ego. Dan Lord sekarang sudah mulai spawn. Terlihat bagaimana Yazuke mencoba untuk menjalankan wave di arah atas. Tapi dengan banyaknya initiator, jangan lupakan Hijume juga bisa menjadi ancaman yang berarti nantinya. Oke, tapi sebelum Lord, untuk semua Clipper, tadi Lutfi wajib FYP 2 tahun itu ya. Setuju. Jadi langsung jedak-jeduknya, presetnya di standby kan? Oke, Traction Pulse, Starlight Beam,
Tapi memang segila itu ya si momen barusan. Iya, emang seseram itu. Jadi kalau buat kalian para Clipper langsung emot jempol aja di kolom komen ya. Oke. Iya, kita lihat berapa banyak Clipper kita nih. Alright. Tapi memang bikin teriak seadanya sih. Seadanya, tapi Nino bakal coba untuk di screening out oleh Skylar. Terlalu banyak hero-hero yang bisa Wah, Alek. Aduh, sakit banget itu damage apa itu, San? Disembur ya? Disembur. Padahal bukan badukun. Bukan juga. Oke, tapi dengan mencoba untuk mengambil terlebih dahulu menuju ke arah purple buff sekarang modal dari Yazuke. Dari Onyx juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk komit menuju ke arah Lord. Mereka akan mencari lagi team fight, memancing pemain-pemain dari Alter Ego keluar dari tempat persembunyiannya. Sembari menunggu Kairi untuk hadir, sang pemegang Retribution. Masih ditarik ulur, dipancing lagi terlebih dahulu, tapi Kairi sudah menyatroni satu buah jungle yang dimiliki oleh Yazuke. Yep. Apalagi akan dilakukan karena sekarang tensi sangat-sangat turun. Sangat ya, ini diredam dulu ya perlahan. Tinggal gimana juga nantinya Nino yang bisa coba untuk melakukan screening out terhadap pemain-pemain dari Onyx. Yep. Nah ini ditarik ulur lagi, dipancing aja. Yep. Bener-bener dimainin terus-terusan. Peperangan akan terjadi kalau Nino sudah berubah nih. Oke. Aleknya juga gak bisa lama-lama sih di depan. Ini bonyok banget dengan continuous damage dari Sans. Dan sekarang konsil terlihat dari Alek. Ada konsil terdengar kabur dan sekarang Ludmilla yang langsung memberikan satu Brave Factor-nya dan juga pergerakan Dino langsung saya mengusir Sans. Di tempat yang lain Ijume mendadak mendapatkan tadi dengan satu Titanic Charge-nya. Sementara sekarang Alek masih bersembunyi. Arpinya berhasil langsung dilakukan dengan sangat cepat dan Kairi menjadi korban pertempuran yang terpisah. Oke, fight-nya dipisahkan. Skylar memang ngejar ke Raffi tapi Lutfi. Oke, Lutfi. Ampun Lutfi. Lutfinya mengacak-ngacak ke dalam area defensif. Ya memang sudah dibangun oleh pemain dari Alter Ego, tapi Skylar-nya menjadi pala pintu, menjadi garda terdepan. Satu terakhir Skylar. Skylar bertahan. Wah, dan Yazuki-nya juga bertahan. Dia masih punya Phantom Execution dan Thunderous, tapi Lutfi gak akan ngasih ampun, Papulo. Lutfi maju lagi. Wow. Dan kemenangan kecil dari Alter Ego untuk mengunci keberadaan dari seorang Sans. Ini gak dikasih ampun karena Onyx-nya ngejar. Sehingga gak ada kesempatan untuk secure langsung ke arah Lord. Ampun. Ini intensitasnya tinggi sekali, Pak. Ini boleh kasih kita napas dulu nggak? Iya benar, Mas. Saya udah lepas-lepasnya jingkrak-jingkrak lah. Yap. Dan sekarang Skylar menjadi orang terdepan. Skylar-nya ada Tedoric dan Skylar-nya selamat. Bahkan untuk kali ini ada pertempuran balas yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx. Masih berputar di bagian atas. Ada Petrify korek karena 3 player akan masih tahu untuk bisa menyedot lagi ke arah beberapa player yang ada. Sarja down. Sementara Kiboy menjadi satu korban tambahan. Kairi dikejar. Dan Kairi dikejar. Yazuke satu terakhir. Kairi one hit lagi. Oke, Kairi. Phantom Execution dan tidak ada. Dan Alek terkurung. Kairi apa yang bisa dilakukan? Walaupun membeli waktu sebanyak mungkin, Kairi tetap tumbang. Tapi Alter Ego, keputusan demi keputusan yang mereka lakukan berbuah hasil yang sangat-sangat mahal. Ijume menjadi penentu yang luar biasa, bukan cuma sekedar IMU terhadap Tectonic Charge, tapi Arcane Shield Shadow Strike di saat pemain-pemain dari Onyx semuanya berkumpul. Itu efektif banget efek terrifying-nya. Yap, oke, masih ada lagi. Skylar sekarang yang diincar. Tapi bantuan dari Kiboy pun hadir. Yap, dan sekarang Alter Ego menemukan titik balik mereka. Gold sedang mereka pimpin. Dan terutama ini susah banget untuk mengunci Yazuke-nya. Terlalu lincah. Dan satu buah purple buff-nya di-secure aja. Yep. Daripada dicuri ya. Oke, karena mungkin kalau kita dari segi itemization-nya modal dari Ijume juga udah ada ya. Dari Starlium-nya juga yang tersemat. Udah ada si Halberd juga tapi Lutfi. Masih ada Tectonic Charge. Oke, Lutfi galak banget ya. Galak banget Lutfi. Tadi dia dikasih apaan ya? Dikasih wejangan apa dia nih ya? Makan siang apa kira-kira ya tadi? Iya. Lagi galak banget nih. Penasaran. Iya. Tapi terlihat juga ya untuk Nino sih yang menjadi penentu untuk Alter Ego. Dari tadi dia selalu bisa menargetkan dengan hal yang optimal. 5 poin kill yang dia tabung. Sans adalah target Nino. Betul. Karena susah banget pastinya buat kunci Kairi. Skylar cuek ke depan juga pastinya untuk bisa nempelin ke arah Arfi. Dan sebenarnya keadaan sekarang kembali tenang. Tidak ada game secepat tadi. Tidak ada one-sided game yang kita lihat untuk menuju game yang kedua. Yep, sementara Arfi baru ada 1 poin kill. Masih ada 1 stack harusnya. Dan itu belum cukup. Oke.
Sekarang masih coba untuk memberikan kembali clear power di arah tengah. Sembari memaintain pastinya untuk dari segi wave-nya juga. Nah ini, Kairi sedang menjalankan lane bawah. Sementara Alter Ego mereka menjawab terlebih dahulu untuk lane yang didorong. Karena ya secara movement ya paling Yazuke yang punya potensi untuk bisa mirror lane jauhnya dari Kairi. Yap. Oke. Nah, tenang Pak. Ini kayak teman saya agak sedikit habis napas ya. Saya minum dulu ya. Oke. 10 detik menuju ke arah Lord yang berikutnya. Lord kedua yang sudah akan ter-enhance nantinya akan menjadi sebuah penentu. Akan seperti apa lagi ceritanya? Siapa yang dapat Lord kalau nggak kalah team fight? Itu bakal jadi sebuah keuntungan yang besar. Karena selalu loh, siapapun yang dapetin Lord mereka kejar. Seada-adanya jangan sampai ya dapetin Lord secara free. Wajib dikejar, minimal dapat 1 lah. Oke. Sekarang masih nyari momentum satu sama lain dulu ya. Gangguan dari Earthen Rampart juga ini udah mulai sangat-sangat terasa menyebalkan. Keyboy masih mencari informasi sebanyak-banyaknya. Alex mengintip sedikit HP dari Lord yang sedang coba untuk ditarik ulur pula oleh Onyx. Wah ini Alex kalau bonyok kayak gini sih agak susah ya. Gak bisa terus-terusan terlalu maju juga kan Alex kan. Bener. Tapi mau gak mau juga harus ngecek lagi nih. Mighty Swing tadi dikeluarkan sementara Skylar akan masuk lewat sisi yang berbeda. Lord sudah mulai dicicil. Arfi, ada Fallen Star Moon. Hanya memberikan efek kejut. Yap, Hijumenya juga tadi terlalu jauh dari jangkauan ya. Mau target ke arah Hijume harusnya tadi untuk Skylar-nya. Tapi again, keadaan kembali tenang. Lord-nya terreset sudah. Wave bawah atasnya udah menang sih Ae. Tenang sebelum badai ini. Waduh, benar. Nah ini bawahnya udah kedorong, atasnya juga udah ketumpuk. Nah justru jadi Alter Ego yang nge-maintain dengan begitu baik. Sehingga akhirnya jadi distraksi buat Onyx nantinya. Oke. Tenang lagi, Yazuke sudah mulai masuk perlahan-lahan. Dan ternyata Lordnya masih belum terlalu di-reset terlebih dahulu. Hati-hati, Tectonic Charge siap dan Falling Star Moon. Oke, sementara sekarang Hijume diusir jauh banget ke arah belakang. Dengan ada satu lagi pergerakan lewat. Satu traction pulse, mau tidak mau Tectonic Charge. Yap, hanya numbalin ke Tectonic Charge yang cooldownnya lebih cepat dibanding Flicker ya. Yap. Itu dia sebuah jawaban untuk Hijume. Bisa kabur, tapi ini akan menjadi... Wah, Tectonic Charge yang berbeda. Dino langsung dikeroyok. Sempatkah Dino untuk bisa berubah? Dino yang menjadi korban dapat para berbeda. Satya pun masih bisa kabur. Jika satu anti-gravity yang emang dia milikin. Oke, Yazuke-nya ditutup jalannya, tapi masih ada Arfi untuk bisa mendelivering damage. Lutfi dikejar. Oke, Lutfi dikejar. Akankah ini menjadi sebuah keputusan yang baik karena masih terlalu tebal. Yazuke. Ada Brave Fight langsung dikeluarkan. Sebenarnya Yazuke malah menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut. Ada 2 player sekali memiliki Alter Ego yang sudah menghilang. Dan ini bisa saja ada korban tambahan yang langsung aja diambil oleh pemain dari Onyx. Dan benar, Alex ada satu lagi. Pergerakan Hijume membalaskan dengan tank Tectonic Charge. Hijume down, hanya menyisakan Arfi sendirian. Karena memang bagus banget tadi flicker Tectonic Charge, tapi sayang tidak ada follow up karena Arfi-nya juga ditahan di belakang. Hanya menukar nyawa dari Sans. Dan kali ini Onyx mereka punya kesempatan untuk secure ke arah Lord secara free. Tapi Arfi, ada satu lagi keterlambatan yang memang dilakukan. Black Dragon Form, mau tidak mau mundur. Itu yang kita bahas, siapa yang dapetin Lord? Mereka bakal coba untuk punish dengan dapetin point kill. Tapi dengan kekurangan dari segi quantity, Alter Ego gagal untuk bisa mendapatkan punishment tersebut. Wah, ini kalau dapat purple buff, joget semalaman nih dia nih. Hah? Wah. Sampai M7 tuh joget. Langsung ya dia ke desa penari. Penari. Oke. Tapi Lord sekarang sudah mulai spawn di area top lane. Kairi baru saja menyelesaikan Blade of Despair. Begitu menyakitkannya. Dan kali ini Konsil terdengar. Akankah ada upaya lagi? Dan Sans akan semakin ngebuat dari Alex bonyok seada-adanya dengan Volley Crystal. Oke, Yazuke masih sempat untuk kabur. Oke. Yazuke-nya masih kabur. Tapi kita akan melihat bagaimana upaya defensif dari Alter Ego. Arfi yang harus menjaga posisinya di paling aman. Mencari informasi dari Lutfi. Nah ini masih akan di-maintain terlebih dahulu untuk bagaimana tri-lane push yang coba untuk dimainkan oleh Onyx. Magic Sentry telah diaktifkan. Sudah mulai terlihat Yazuke. Hati-hati. Yep. Jadi ada Skylar lewat belakang. Skylar mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Yazuke. Ada satu traction pulse itu dia.
Yasuke masih berhasil kabur dengan satu Phantom Execution. Oke, tapi wah. Depan Breda ada Winter Crown yang memang sudah diamankan oleh Hijume. Hijume yang masih selamat sejauh ini. Flicker. Oke, ada sebuah pergerakan ada Kairi. Kairi menjadi korban. Bahkan sekarang ada satu Black Dragon Form tadi yang udah langsung dikeluarkan oleh Lino. Karena mereka sanggup untuk bisa membalikkan keadaan. Karena sekarang Nino masih belum landing dalam Bakari terdepan dengan satu Dragon dan juga Prisdapia. Bahkan masih ada satu lagi Mighty Swing yang dikeluarkan oleh Kiboy dan terusin mundur dan keadaan netral kembali. Iya, flicker agresif dari Arfi untuk ngejar Kairi adalah sebuah hal yang sangat mahal. Alter Ego, walaupun memang mereka kehilangan satu buah base to red top lane. Tapi setidaknya sebuah poin kill terhadap Kairi ini mencoba untuk kembali mendapatkan tempo yang diinginkan oleh Alter Ego. Karena ngebiarin dari Onyx-nya jangan sampai terlalu menekan. Yep. Hanya ada 15% saja. Tapi 15% tetap angka, Pak. Tetap angka. Itu tetap chance. Tetap sebuah kemungkinan. Onyx juga, aduh ampun mainnya. Yap. Oke, ada Skylar, mereka komit terhadap Skylar. Bahkan sekarang ada Flicker yang udah langsung dikeluarkan, setidaknya ada informasi yang bisa mereka dapatkan, tapi sekarang tertinggal. Hijume mencoba untuk bisa memberikan satu bantuan damage pula. Sudah standby 3 orang yang lain dengan damage yang mereka sembunyikan. 20 menit kali ini kita lihat perjuangan dari Alter Ego untuk bertahan juga. Walaupun kalau kita ngelihat sekarang dari segi gold udah nggak akan jadi pengaruh yang terlalu besar. Karena segi itemization-nya juga harusnya udah semakin mengejar satu sama lain. Tapi objektif yang dipegang sama Onyx ini masih menjadi keuntungan mereka. Yep. Dan untungnya untuk Alter Ego adalah lane yang berbeda. Super wave minion yang kedorong di atas ini masih deket nih. Jadi secara kontrolnya masih cukup baik. Masih cukup baik. Mudah lah ya. Kita lihat ya bagaimana cara mereka untuk bisa mengkontrol terus-terusan dari wave minionnya. Wah ini... Low. Bentar, ini Skylar juga udah langsung menuju ke arah Ice Queen One ya. Dia bakal pegangin Ninonya, dia bakal pegangin siapapun yang dia tempelin. Tapi Yasuke. Oke, Yasuke. Ada Phantom Execution tadi yang tepat waktu. Iya, tepat waktu tapi lumayan tergerus ya dari segi HP-nya. Dia harus cari dulu HP-nya untuk lebih prima lagi. Melakukan kontes nantinya adu retribution yang akan kita lihat. Dengan adanya Lord Evolve, jangan lupakan, ini Lord Evolve yang akan menjadi semakin mahal untuk satu sama lain. Sans bahkan lihat Demon Hunter Sword yang dia cari. Langsung ya. Nyari yang pastinya untuk bisa bagaimana ya, mencicil keberadaan, ya ini frontlinernya. Iya. Frontlinernya udah gak aman lagi nih ya dengan satu item tersebut. Ya. Akan menambahkan lagi daya gedor yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Sebentar sekarang Alek bocor banget Alek. Revitalize dibuka. Sementara itu ada satu lagi pergerakan lewat Immortal yang memang sudah tidak bisa terselamatkan. Sementara ada Falling Star Moon. Namun tepat yang lain saja. Berhasil langsung kabur dengan satu flicker dan juga menyelamatkan diri dari Hijume. Masih terkurung di bagian belakang bahkan Arfi-nya. Masih kebingungan ingin mengatakan damage sekarang pada. Yasuke-nya down, Arfi-nya langsung terjebak. Arfi-nya dikeroyok, Arfi selesai. Walaupun memang momentum bagus banget dari Hijume. Flicker, Tectonic Charge curian. Tapi ternyata Onyx mereka mencari angle yang lain. Dan sekarang hanya menyisakan Nino sendirian. Oke, Nino sendirian. Sanggupkah dia dan tidak akan sanggup. Karena base-nya langsung dibabat habis. Dan game yang kedua masih menjadi milik dari Onyx. Walaupun Alter Ego melakukan pembalasan dengan begitu signifikan. Tapi match point